Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Dean Fani Yolanda bersama teman-teman saya dari kelompok 6, Anggi Sasmita dan Willy Chandra Hermanto. Pada kali ini kami akan mempresentasikan sebuah makalah dengan judul Risiko Likuiditas. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Wira Satria, yang sudah memberikan kami kesempatan untuk membawakan materi ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah berkesempatan untuk menyaksikan video ini. Untuk materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri mengenai definisi risiko likuiditas. Risiko likuiditas atau yang sering disebut dengan short term liquidity risk merupakan bentuk risiko yang dialami oleh suatu perusahaan karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga hal itu memberi pengaruh kepada terganggunya aktivitas perusahaan ke posisi tidak berjalan secara normal. Adapun contoh dari risiko likuiditas ini yaitu perusahaan tidak tepat waktu dalam membayar gaji karyawan, pembayaran listrik yang terlambat, pembayaran gaji buruh yang terlambat, pembayaran gaji teknisi kontrak yang tidak sesuai dengan isi kontrak yang seharusnya. Sehingga kondisi-kondisi ini memberikan arah bahwa perusahaan sudah mengalami permasalahan keuangan, yaitu berupa tertundanya berbagai kewajiban jangka pendek. Selanjutnya, untuk menganalisis secara lebih dalam mengenai risiko likuiditas dapat dilakukan dengan menganalisis kondisi keuangan kemampuan perusahaan yang dapat dilihat dari 3 segi. Segi yang pertama yaitu menganalisis arus kas. Setelah kita analisis arus kas, kita dapat menganalisis kewajiban jangka pendek. Selanjutnya, kita melakukan analisis terhadap arus kas dana jangka pendeknya. Sebab-sebab terjadinya risiko likuiditas akan disampaikan oleh rekan saya, Anggi Sasmita. Baiklah, saya Anggi Sasmita akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Dean. Selanjutnya adalah sebab-sebab terjadinya risiko likuiditas. Yang pertama adalah utang perusahaan berada pada posisi extreme leverage. Di sini berarti utang perusahaan berada dalam kategori yang membahayakan perusahaan itu sendiri. Yang kedua adalah jumlah utang dan tagihan yang datang jatuh tempo sudah begitu besar, baik utang di perbankan, leasing, utang dagang, dan sebagainya yang sudah jatuh tempo dan harus secepatnya dibayar, dan berbagai bentuk tagihan lainnya. Yang ketiga adalah perusahaan telah melakukan kebijakan strategi yang salah, sehingga memberi pengaruh pada kerugian yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang bagi perusahaan. Yang keempat adalah kepemilikan aset perusahaan yang tidak lagi mencukupi. Dalam hal ini, tidak lagi mencukupi untuk menstabilkan perusahaan yang sudah terlalu banyak aset yang dijual, sehingga jika aset tersebut masih ingin dijual, maka itu juga tidak akan mencukupi menstabilkan perusahaan. Yang kelima adalah penjualan dan hasil keuntungan mengalami penurunan yang sistematif dan fluktuatif. Selanjutnya adalah hubungan likuiditas dan solvabilitas. Likuiditas sendiri merupakan suatu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Sedangkan solvabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam membayar utang-utangnya yang jatuh tempo secara tepat waktu atau tidak terlambat. Maka hubungan dalam dua hal ini sering digunakan oleh investor untuk mengenali kondisi dan situasi kemampuan keuangan perusahaan dalam menyelesaikan masalah-masalah secara cepat dan baik. Dalam perspektif investor, ada 4 hubungan antara likuiditas dan solvabilitas yang dapat dijadikan ukuran untuk melihat risiko suatu perusahaan. Yang pertama adalah liquid dan solvable. Liquid dan solvable adalah suatu perusahaan yang dinyatakan sehat dalam keadaan baik, karena ia mampu melunasi utang-utangnya yang jangka pendek dan jatuh tempo secara tepat waktu. Artinya di sini, secara finansial dan non-finansial, perusahaan dianggap tidak memiliki kendala atau permasalahan. Yang kedua adalah liquid dan insolvable. Liquid dan insolvable ini merupakan keseimbangan finansial secara baik,
karena likuiditasnya dianggap sehat. Namun solvabilitasnya atau kemampuan membayar utang-utangnya secara tepat waktu dianggap berada dalam posisi yang bermasalah, bahkan cenderung tidak lagi tepat waktu. Yang ketiga adalah illiquid dan solvable. Illiquid dan solvable ini adalah suatu perusahaan tidak mampu lagi memiliki keseimbangan finansial secara baik. Ini terjadi karena likuiditasnya sudah tidak sehat lagi, atau pihak manajemen perusahaan sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya secara tepat waktu. Namun di sisi lain, kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya masih baik. Yang keempat adalah illiquid dan insolvable. Illiquid dan insolvable ini adalah kondisi perusahaan yang berada dalam kondisi menuju kebangkrutan. Kondisi ini terjadi pada saat sebuah perusahaan tidak mampu lagi melunasi utang-utangnya yang dalam jangka pendek dan utang-utang yang jatuh temponya atau kewajiban solvabilitasnya. Jika tidak cepat diatasi, maka perusahaan ini memungkinkan akan mengalami kondisi untuk diakuisisi oleh perusahaan lain atau melakukan kebijakan merger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu tentang solusi mengatasi resiko likuiditas. Yang pertama, melakukan kebijakan keuangan dengan prinsip kehati-hatian. Terus yang kedua, menempatkan setiap keputusan perusahaan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, jangan terlalu memaksakan. Terus yang ketiga, menghindari keputusan yang bersifat mengejar keuntungan yang bersifat jangka pendek, harus lebih berhati-hati. Terus yang keempat, memperhatikan dan mengamati dengan baik setiap kebijakan moneter yang diterapkan oleh pemerintah, ini sangat wajib. Terus yang kelima, pihak manajemen sebaiknya memahami kondisi mikro dan makroekonomi secara baik. Selanjutnya, melakukan hedging untuk menyesuaikan jatuh tempo antara aktiva dengan kewajiban. Yang ketujuh, melakukan perbaikan dalam biaya dan pengendalian produksi. Yang kedelapan, melakukan perjanjian dengan bank dalam penyediaan kredit atau pinjaman. Yang kesembilan, menghindari operasi luar negeri, dalam kurung di negara-negara berisiko tinggi. Selanjutnya yang terakhir, menurunkan harga pada jenis barang yang susah dijual dan meningkatkan harga pada barang yang tingkat peminatnya tinggi agar tidak terjadi penumpukan produk. Baiklah, demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 6. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar Sikuli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.